Swastiastu. Om Anubadrah Kertauhyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita haturkan puja astungkara kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pertama-tama, perkenalkanlah nama saya Eka Wulandari, penyuluh non-PNS Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Ketentuan yang pertama, panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah, meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan virus COVID-19, maka rumah ibadah tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah. Adapun ketentuan selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, sesuai tingkat rumah ibadah yang dimaksud. Setelah itu berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat, majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadahnya aman dari virus COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi sesuai tingkat rumah ibadahnya. Yang ketiga, rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkat rumah ibadah. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah. Yang pertama, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Yang kedua, melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. 3. Membatasi jalan pintu atau keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Kemudian yang kelima, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 30 derajat atau 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Yang keenam, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. 7. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jarak. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. 9. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. 10. Membuat surat pernyataan kesiapan
penerapan protokol kesehatan yang telah ditentukan. 11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Nah, kemudian kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah antara lain: pertama, jemaah atau umat dalam kondisi sehat. 2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. 3. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer. 5. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. 6. Menjaga jarak antar jemaah atau umat minimal 1 meter. 7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. 8. Melarang beribadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap virus COVID-19. 9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Ketentuan pemerintah mengenai penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, misal akad nikah atau perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. 2. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Ketiga, pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. Nah, umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ketentuan-ketentuan berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Demikianlah panduan ini untuk dipedomi atau oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa pandemi COVID-19. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan majelis-majelis agama terkait. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Umat sedharma yang berbahagia, hendaknya kita patuhi anjuran pemerintah selaku guru wisesa yang harus kita taati. Semoga kita terhindar dari virus yang membahayakan ini. Akhir kata, terima kasih yang ucapkan dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.